nggak terlalu signifikan misalnya. Belum lama ini Mbak Citra ngalamin situasi yang serupa nggak sih ketika apa yang berubah dalam hidup Mbak Citra selama pandemi ini? Banyak banget sih pastinya. Mungkin salah satunya nggak bisa keluar sesering mungkin gitu, atau nggak bisa main sama anak di luar, harus di dalam rumah kayak gitu sih Mbak Ana. Ya, dan kadang-kadang kalau kita bicara tentang kesadaran diri gitu ya Mbak Citra, pada saat semuanya berubah, itu membuat kita jadi nggak mudah untuk menyadari apa yang terjadi. Jadi contohnya saya punya pasien, klien datang, Mbak Analisa, saya itu udah 2 minggu nggak bisa tidur gitu. Saya minta obat tidur deh. Oh baik Ibu, ada masalah apa? Saya nggak ada masalah Mbak, saya nggak ada masalah. Pokoknya saya minta obat tidur deh. Begitu saya ajak ngobrol, Ibu, itu ranahnya psikiater. Boleh kita ngobrol dulu, kegiatan Ibu apa, dan lain sebagainya. Ternyata 1 jam yang beliau bilang nggak ada masalah tadi, itu sebuah curhatan yang baru disadari itu adalah masalah gitu Mbak. Jadi ibaratnya nih Mbak Citra, kalau kita bicara tentang guru, saya punya keyakinan yang sangat besar bahwa untuk bisa menjadi seorang guru yang baik, guru yang inspiring, itu butuh yang namanya kerja keras dan dedikasi yang sangat tinggi. Benar nggak sih? Pada saat tadi, Setuju banget, Man. klien saya datang ke ruangan saya, terus saya bilang, Ibu, sebelum Ibu minum obat, boleh ya Bu, kita lihat, kita evaluasi. Habis kita ngobrol ini, apakah Ibu bisa tidur? Ternyata beliau WhatsApp saya paginya. Mbak Analisa, saya baru sadar. Ternyata yang tadi saya curhatin itu kemarin ke Mbak Analisa, itu adalah masalah yang selama ini bikin saya nggak bisa tidur. Jadi saya nggak bisa produktif, saya nggak bisa kolaboratif sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Jadi pada saat itu beliau datang ke saya, unconscious yang level otak yang bekerja selama beliau nggak bisa tidur itu adalah unconscious, nggak sadar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau otak kita dipotret gitu ya Bapak Ibu ya, logical thinking itu ketutupan satu sistem limbik yaitu amigdala. Tadi waktu Mbak Citra saya todong 889 kurangi 7, kalau mungkin settingnya nggak lagi di virtual panggung, nggak tiba-tiba udah kita siapin, mungkin akan dengan mudah menjawab pertanyaan itu. Tapi tadi adalah hal yang sering terjadi dalam hidup kita, mendadak, tiba-tiba, berubah-berubah, nggak siap, ya nggak sih? Jadi profesi sebagai guru ini akan banyak bertemu dengan yang namanya challenge yang saya rasa ini bukan hanya sekedar teori. Saya bisa paham banget kenapa, karena waktu 2017, Wadah Inspiring Teacher yang saya temui Bapak Ibu guru inspiratif di seluruh Indonesia, waktu itu awalnya dari kota Jogja, saya melihat, Mbak, saya guru honorer, gaji saya sekian ratus ribu, saya nggak akan bisa fokus Mbak, soalnya sampai rumah saya harus kerja tambahan ini itu. Jadi saya rasa teori-teori yang selama ini tentang saya pelajari nih ya, saya lihat keikhlasan, teori tentang oh kita harus nawaitunya apa dulu, itu nggak akan bisa ketemu nih kalau nggak dengan yang namanya values kita untuk bisa hard work dan punya yang namanya dedikasi. Jadi ketika kita bicara tentang kesadaran nih Bapak Ibu, saya pengen kembali nanya ke Anda. Justru bukan pertanyaan yang diajukan kepada saya maupun Prof. Nuno ataupun Pak Bukit, tapi kembalikan ke diri Anda. Why you do what you do? Kenapa Anda mau jadi guru? Di antara banyak profesi Mbak Citra, pada saat kita bicara tentang profesi menjadi guru, kalau kita bicara tentang awareness, mungkin kita akan aware sama apa kata orang. Dia sarjana, dia sekolah S2 cuma jadi guru ya. Itu akan mempengaruhi kepercayaan diri kita Mbak Citra. Kasihan banget sih dia. Tadi ada yang curhat, Bu, ngapain sih ikut lomba inovasi tuh muridnya tuh? Jadi awareness itu tidak hanya muncul dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita, tapi apa yang orang lain katakan tentang diri kita, yang kita internalisasi. Dan itu mempengaruhi kepercayaan diri kita, mempengaruhi kompetensi diri kita, terutama Bapak Ibu dalam mengajar. Dan parahnya lagi, kalau kita nggak punya kemampuan untuk bisa coping atau menghadapi awareness yang munculnya dari external variable ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita bisa nggak pede, kita bisa kehilangan arah, feeling stuck, kita jadi people pleaser, kita pengen maju tapi nggak bisa karena kita takut diomongin di belakang. Tapi sebaliknya, kalau kita terlalu dengerin apa kata diri kita, ada yang namanya internal self-awareness. Kita cuma punya pemikiran yang berkutat tentang diri kita.
tanpa mau dengerin omongan orang, apa yang terjadi? Ya kita nggak berkembang Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Mbak Citra nanya, Mbak analisa self awareness apa sih? Penjelasan saya cukup panjang supaya lebih paham gitu ya Bapak Ibu, karena ini adalah istilah psikologi itu intangible Mbak, nggak kelihatan, nggak 1+1 sama dengan 2 gitu. Tapi dari sini saya berharap sebuah kesadaran diri kita tentang apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan yang mempengaruhi kompetensi diri kita dan value terhadap diri, bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah, itulah self awareness. Begitu Mbak Citra. Oke, terima kasih. Jawabannya luar biasa banget Mbak Analisa ya. Dan banyak juga nih yang menyetujui pemaparannya Mbak Analisa di kolom chat nih. Setuju banget Mbak, betul banget. Nah, berarti kalau misalnya saya tangkap Mbak Analisa, berarti antara internal self-awareness dengan eksternal itu tuh harus ada dua-duanya ya? Nggak bisa kayak cuman salah satunya aja yang kuat. Iya, betul banget. Saya membayangkan menjadi guru itu nggak mudah Mbak. Saya kemarin belum lama ini diundang oleh Kemendikbud juga, ada event di Jogja yang dihadiri oleh para GTK untuk guru TK dan PAUD. Kebetulan waktu itu saya dengerin langsung, jadi kan ibaratnya ini bukan para guru ya, tapi pembuat kebijakan. Beliau yang ada di Kemendikbud yang membuat kebijakan untuk para guru TK PAUD se-Indonesia. Dan waktu saya ngobrol gitu ya, di Kemendikbud sendiri tuh adalah sebuah hal yang dinamis sekali, yang berubah setiap hari. Jadi akhirnya ini mempengaruhi pola pikir dan sikap para guru untuk menghadapi perubahan juga. Ibaratnya gini, kebijakan tuh bisa berubah-berubah kan Mbak Citra. Kenapa kebijakan berubah? Karena situasinya berubah. Pandemi ini aja, coba Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat. Pusing gak sih? Ini online, offline. Saya sebagai orang tua aja, yang anak saya tuh masih SD kelas 1, saya tuh kayak kemarin udah enak, online, terus tiba-tiba offline. Anaknya udah nyaman, aduh ini ada Om Imron nih, bakalan online lagi nih gitu kan. Jadi kayak semuanya tuh harus siap dengan perubahan. Dan saya rasa self-awareness ini bisa menjadi sebuah cara Bapak Ibu untuk menghadapi perubahan. Kenapa? Pasti reaksi pertama kita kalau ada sebuah perubahan, pasti akan membuat kita tuh kaget. Oke, flashback deh Bapak Ibu, ketika pandemi, kita semua kaget kan, gimana ya ngajar online gitu kan. Terus, aduh ini nih laptopnya, ini internetnya, ini muridnya, ini orang tuanya, yang ada kita nyalahin situasi. Ada di momen ini, saya begitu Bapak Ibu. 2 tahun yang lalu saya bingung, aduh event saya di cancel semua nih, padahal kerjaan baru banyak, aduh ini tahun pertama saya beli kantor sendiri, cicilan masih panjang Pak, 10 tahun ke depan gitu kan, pusing nih gaji karyawan. Akhirnya apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan adalah inilah pentingnya self-awareness kita dalam menghadapi perubahan. Kita nggak akan bisa Bapak Ibu kalau masih denial. Denial itu kita stres, nggak sadar kalau stres, dan bikin orang lain stres. Kalau kita sebagai pengajar ada di level ini, itu manusiawi Bapak Ibu. Karena semua manusia akan menghadapinya. Tapi kalau fase ini terlalu lama itu bahaya. Nah, pentingnya kesehatan mental adalah bagaimana cara kita Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan self-awareness kita. Mengartikulasikan apa yang membuat Anda kecewa, apa yang membuat Anda kaget, apa yang membuat Anda nggak siap. Itu perlu Mbak Citra, kayak perlu di breakdown gitu. Saya juga mengalami hal itu. Nah, hanya orang-orang yang mampu siap menerima perubahan kalau mereka punya mindset untuk terus bertumbuh dan belajar. Saya yakin uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau hanya uang yang jadi patokan, the more you have, the more you want. Nggak pernah enough. Oke, itu dia Maslow basic need kita, uang itu. Dasarnya. Nggak apa-apa kok Bapak Ibu kerja untuk uang. Ya realistis kan, anak kita butuh sekolah, bayar cicilan pakai uang Mbak. Nggak ada bayar dengan keikhlasan gitu kan, butuh uang. Tapi kalau satu-satunya itu Bapak Ibu, hati-hati. Nggak pernah cukup. Coba Anda flashback. Dulu sebelum Anda jadi guru. Punya kerjaan aja udah syukur Mbak. Dapat gaji UMR, alhamdulillah. Naik 2-3 kali lipat. Kenapa kurang? Coba levelnya lebih tinggi lagi. Hierarki kita itu kebutuhan dasar manusia yang saya akhirnya mencari cara. Happiness itu apa sih? Pada saat kita punya values. Value itu yang saya temukan bahwa kalau kita punya value, everyone needs to grow and contribute. Apakah kita punya proses untuk bertumbuh dan berkontribusi? Dan satu-satunya profesi yang punya ladang untuk bisa bertumbuh dan berprofesi untuk berkontribusi adalah guru. Jadi tanyakan lagi kenapa Bapak Ibu mau jadi guru. Bangun tidur,
Apa yang Anda pikirkan? Alasan itu yang paling membuat Anda bisa kuat. Karena ketika Anda ikhlas nih ya Mbak Citra, oke saya ikhlas nih Mbak, saya belum berhasil diangkat jadi guru, masih jadi guru honorer, nggak apa-apa deh. Nggak ada orang ikhlas bilang, saya ikhlas Mbak Citra, yang ada saya ikhlas Mbak. Ikhlas itu level yang paling tinggi Bapak Ibu. Tapi ikhlas ini nggak diminta tanpa kita ikhtiar gitu. Oke, Anda boleh berserah bukan pasrah. Berserah ini adalah proses di mana kita tetap melakukan sebuah ikhtiar. It's okay that you are not okay, but you have to do something okay, Bapak Ibu. Nggak apa-apa sekarang Anda lagi kecewa, patah hati, down. Aduh, macam-macam deh Mbak ngadepin perubahan kebijakan. Tapi saya punya cara kok untuk bisa beradaptasi. Kenapa? Karena I will do the best work I can, Mbak. Saya harus mengerjakan ini dengan baik. To learn and contribute. Untuk belajar dan mengajar. Jadi pada saat ini saya tahu bagaimana cara saya mengambil keputusan sehingga self-awareness ini menjadi kunci Anda untuk move on Bapak Ibu. Dan orang-orang yang ada di level ini, guru-guru yang strong nih kata yang di kolom chat ya, guru-guru yang strong ini akan memiliki anak-anak yang strong juga, yang resilient. Tanpa disadari, awareness ini menjadi dasar kita untuk punya yang namanya self-reliance, resiliency. Resiliensi ini apa sih? Gimana Bapak Ibu habis dijatuhin, mantul lagi Pak, Bu. Itu yang dibutuhkan. Guru yang tahan banting akan melahirkan murid yang tahan banting. So, apa yang pengen saya simpulkan dari obrolan ini, coba Anda resapi lagi Bapak Ibu. Apa sih yang Anda cari? Kalau saya dengar, ada dua yang membuat kita bahagia. Relasi kita dengan yang punya kehidupan dan relasi dengan manusia yang lain. Sudah ada di dalam ajaran agama saya. Hablum minallah, hablum minanas. Kalau kita bisa menjalin keduanya, disitulah kita merasa yang namanya bahagia. Dan profesi Anda, insya Allah ada di keduanya. Rezeki itu nggak akan ketukar. Kalau udah saatnya tuh akan jatuh ke kita. Tapi kalau kita kejar, kalau belum saatnya, ya jauh. Semoga sesi ini bisa menjadikan satu inspirasi buat Anda semua Bapak Ibu. Saya yakin nggak mudah, sangat nggak mudah. Saya punya anak 2 aja tuh ngajarin aja tuh susah, apalagi Bapak Ibu 2 kelas, 20 anak gitu ya. Jadi terima kasih dan saya apresiasi untuk Anda semua para guru inspiratif dari seluruh Indonesia yang tergabung di komunitas apapun. Terima kasih untuk pahlawan tanpa tanda jasa yang membuat Indonesia bisa lebih baik, terutama menghadapi pandemi ini dengan tangguh dan terus bertumbuh. Gitu aja Mbak Citra, semoga lebih banyak sesi tanya jawabnya dan kita bisa ngobrol seru bareng Bapak Ibu yang hebat di sini. Saya juga pengen gantian dengerin ceritanya dan nanti mungkin ada Mbak Nelsa dan juga Bu Anggi yang akan sharing juga. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Analisa. Kalau ngedengerin Mbak Analisa tuh pasti nggak bisa nggak merinding gitu ya. Saya sendiri yang bukan seorang guru aja tuh ngerasa kena banget dan relate banget. Jadi saya yakin teman-teman Bapak Ibu guru semuanya di sini juga pastinya merasa relate banget dengan apa yang disampaikan sama Mbak Ana. Terbukti dari kolom chatnya yang langsung penuh banget nih ya Mbak Ana. Terima kasih. Betul. Jadi saya lihat juga di sini sudah banyak sekali yang sudah ada tadi yang raise hand, tapi kayaknya sudah ada yang raise hand. Mungkin saya panggilkan dulu yang raise hand ya. Baru nanti saya akan ke kolom komentar sambil saya scrolling pertanyaan. Boleh banget. Dengan Oke, terima kasih Mbak Ana. Dengan Ibu Hartini, boleh bergabung dengan kita, Bu Hartini. Selamat sore. Oke, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tini. Mohon maaf, saya nggak open cam ya Mbak ya, soalnya kondisi di ruangan ini agak nggak mendukung gitu Mbak. Nggak apa-apa Bu. Ya, silakan Bu Hartini. Makasih. Oke, makasih sebelumnya Mbak Analisa udah memberikan semangat yang luar biasa buat kita semua. Saya tuh mau nanya satu hal Mbak, ini udah lama sih mau saya tanyain, tapi belum ada kesempatan dan alhamdulillah sekarang ada kesempatan. Gini Mbak, saya tuh ngajar di kondisi yang anak-anak yang orang tuanya banyak yang bermasalah, terus mereka sendiri akhirnya banyak masalah gitu Mbak. Jadi ketika belajar nggak konsen, nggak fokus. Dan kadang-kadang mereka itu bertindaknya lewat batas gitu Mbak.
sama gurunya, sama beberapa guru, enggak sama saya, tapi sama guru-guru yang lain, mereka tuh kayak kurang ajar gitu. Nah, bagaimana ya Mbak ya, kalau posisi kita seperti itu, kita tuh bisa bertahan untuk menjembatani antara siswa-siswa kita dan guru-guru kita yang lain gitu Mbak. Menyadarkan siswa kita bahwa mereka harus lebih baik kepada gurunya, tapi juga menyadarkan guru-guru lain bahwa ini anak kita butuh pendampingan. Sebelumnya saya mohon maaf Mbak, jadi agak melo ini ceritanya Mbak. Terima kasih ya Mbak ya. It's okay, Bu Tini, saya ngerasain banget dari hati banget yang paling dalam ya, Ibu mengajar gitu ya. Ini yang saya rasa sesuai dengan value yang saya pengen sampaikan Bapak Ibu. Saya juga belum lama sih menemukan sebuah konsep ya. Belakangan ini kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Ikigai. Ini sebenarnya dari Jepang sih gitu. Jadi konsep Jepang tentang bagaimana seseorang itu bisa melihat kehidupan. Kalau dalam Islam, ajaran agama saya, ini yang namanya apa ya? Kita mempercayai qadarullah gitu. Semua sudah ada yang mengatur gitu. Nah, tapi kita juga perlu punya nilai, punya pegangan. Nah, ketika Anda tadi cerita tentang bagaimana cara guru gitu ya, terutama ketika Bapak Ibu guru ini tuh bertemu yang namanya siswa. Siswa yang mungkin dalam tanda kutip background-nya beda-beda, sekolahnya beda-beda, orang tuanya beda-beda di dalam sekolah yang sama. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih? Saya pengen gini Bu Tini, kita itu manusia yang nggak bisa melakukan semuanya. We can do many things. Kita bisa ngelakuin banyak hal, but not everything. Memang perlu kita lihat kapasitas kita tuh di sebelah mana. Jadi saya rasa kalau Ibu memang betul-betul menjadi guru ini dengan konsep yang satu, Ibu mencintai pekerjaan ini, dan Ibu benar-benar pengen tahu bahwa oke, saya mencoba untuk membantu, saya menguasai bidang saya gitu ya, bidang mengajar saya, dan ini skill yang membuat saya dihargai sebagai guru dan dunia membutuhkan saya. Nah, saya yakin kenapa Ibu sampai mempertanyakan ini, karena Ibu sudah menemukan ikigai ini gitu, sampai mikirin suatu kondisi yang mungkin tadi orang tua dari anak-anak yang seperti itu gitu. Nah, masalahnya saya manusia biasa Mbak, kadang-kadang anak itu bisa aja ada yang kurang ajar ke gurunya gitu kan, sampai Ibu sampai mungkin kebawa perasaan dan lain sebagainya. Tapi percayalah Bu, saya psikolog, saya juga butuh psikolog lain. Ibu guru, Ibu juga butuh support dari guru yang lain. Mungkin di komunitas guru belajar atau di Wadah Inspiring Teacher, ini harapan yang dari dulu saya mimpikan dengan teman-teman dari Paragon, dengan Wardah, Mbak Nelsa mungkin juga nanti akan sharing. Kita tuh pengen banget para guru itu bisa saling memiliki sebuah elemen yang bisa saling menguatkan. Karena nggak mudah loh Bu, saya aja juga ketika ngajar terus ada yang bersikap tertentu kadang nggak nyaman gitu kan, apalagi ibu yang ketemu tiap hari dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya pengen disinilah Wadah Inspiring Teacher bisa menjadi salah satu wadah yang akan membuat para guru benar-benar bisa membuat Anda itu jadi menemukan value gitu, value atau saling mensupport dan lain sebagainya. Jadi kalau masalah hasil nih ya Bu ya, kita punya anak aja kadang anak satu, anak kedua beda. Yang penting ikhtiar kita Bu yang dinilai. Masalah anak ini akan hasilnya seperti apa itu sudah ada yang menentukan dan faktornya banyak. Seperti faktor keluarga, pola asuh. Ibaratnya kalau dia datang Mbak Analisa, ini suami saya tuh kok kayak gini ya Mbak, bisa berubah nggak ya? Saya tanya sama istrinya, suami ibu umur berapa? 40 tahun ya, kita butuh 40 tahun Bu untuk mengubah kepribadian suami ibu. Nggak bisa Bapak Ibu. Apalagi murid kita yang punya kehidupan di rumah sebagai ekosistem terdekat mereka. Sekolah ini kan elemen kedua, circle kedua. Kalau di Brenner teori itu keluarga yang jadi patokannya. Jadi akan sulit kalau ibu bekerja sendirian untuk mengubah siswa-siswa yang dengan karakter ABC. Tapi ingat Ibu, ikhtiar kita yang dinilai. Insya Allah kalau Ibu ikhlas, Ibu berjuang dengan baik. Ikhlas itu bukan hanya pasrah ya Bu, tapi Ibu harus berpikir gimana nih caranya buat mengendalikan siswa yang ABC. Sharing dengan sesama para guru, mungkin menjalin komunikasi yang lebih baik dengan para orang tua gitu ya. Karena saya ingat dulu saya sebelum
praktek di rumah sakit, saya tuh sempat praktek di salah satu SMP swasta di Jogja sebagai psikolog yang cuma seminggu sekali. Itu aja saya dengerin curhatan para guru, saya dengerin curhatan para orang tua. Aduh, anak SMP mantap ya Pak ya. Tapi saya juga ngerasa pernah di usia itu. Jadi akhirnya saya cuma ketawa sendiri ngeliat prosesnya yang dimana ya kita pernah ada di situ. Bagaimana cara kita untuk bisa menempatkan diri kita berempati yang tadi disampaikan oleh Pak Bukik. Dengan empati itu kita bisa memberikan yang terbaik untuk guru yang lain, untuk siswa, dan untuk orang tua. Jangan lupa Bu, Ibu harus jadi cahaya yang menerangi lingkungan Anda. Jangan jadi lilin Bu. Kalau lilin itu kebakar Bu, habis. Ibu menyiksa diri Ibu untuk membuat cahaya, tapi Ibu menyakiti diri Ibu. Jadi jangan sampai, ada batasannya. Itulah pentingnya kita mencintai diri kita, mendapatkan support dari orang sekeliling kita untuk membuat kita jadi cahaya, bukan lilin. Semoga menjawab pertanyaan Ibu. Oke, Makasih terima ya, Mbak kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam Bu Hartini. Mbak Ana, saya jadi ingat kata-kata Pak Bukik dan yang tadi gitu ya, bahwa guru itu memang tetap manusia biasa ya, bukan superhero. Jadi memang butuh saling support ya Mbak Ana. Bener banget, bener banget. Oke, Mbak Ana, kalau gitu kita akan masuk ke pertanyaan di kolom chat dulu. Saya izin untuk Mbak Oknovia dan Mbak Rinil ya. Nanti saya akan ke sana, tapi saya ingin bacakan pertanyaan di kolom chat dulu dari Mbak Widi Putri. Pertanyaannya adalah, dengan adanya resiliensi tinggi, bagaimana menciptakan ekosistem yang menginspirasi, mengingat kapasitas guru bukan mengubah karakter ya Bunda Analisa, kadang praktik baik tidak diterima oleh teman-teman sejawat. Lantas bagaimana strategi khusus untuk memberikan motivasi untuk rekan sejawat di sekolah? Terima kasih. Oke. Saya tuh percaya sekali nih Mbak Citra, kalau kita mau memunculkan growth zone. Growth zone itu apa sih? Growth zone itu adalah zona atau environment yang dimana semua orang itu tuh mau belajar, mau bertumbuh. Tapi untuk mewujudkan growth zone itu tuh nggak mudah. Karena apa? Karena kadang-kadang dipengaruhi oleh setiap individu yang ada di dalamnya. Benar nggak sih? Misalnya nih, kita udah pengen lingkungan kita tuh positif gitu kan. Tapi kok susah ya Mbak? Ya karena kita nggak akan bisa mengendalikan situasi di luar kendali kita Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan adalah fokus kepada diri kita, fokus kepada hal-hal yang menjadi kontrol kita. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami situasi di mana ada banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan gitu ya, coba nih Bapak Ibu sekarang melihat dulu nih, ada fase-fase yang Anda mungkin mengalami hal yang sama. Misalnya, ketika Anda mendapatkan tantangan, kenapa ya teman-teman saya itu nggak mau maju Mbak Analisa? Coba deh Bapak Ibu yang maju duluan. Jadilah tadi cahaya yang selalu menginspirasi Bapak Ibu, bukan yang terbakar atau yang membakar. Jadi kalau Anda melakukan dulu, mungkin akan ada fase di mana itu adalah fase ketakutan. Diomongin orang, ya kan? Dianggap cari muka, dianggap kurang positif. Pokoknya tuh kayak ada aja yang dicari gitu celahnya. Nah, saya rasa disitulah fase ketakutan di mana kita nggak berani untuk bertumbuh. Jadi kalau di personal development itu saya percaya ada prosesnya. Ada zona di mana kita itu keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu mungkin terlihat nyaman, tapi sebenarnya Anda lagi nggak nyaman. Contoh misalnya, Anda digaji. Bodo amat dah. Mau digaji berapapun, mau berprestasi kayak apa, semangatnya kayak apa, berkarya kayak apa, gaji saya juga sama. Itu tuh zona nyaman Bapak Ibu. Rugi. Kenapa? Karena industri kerja kita bergeser. Belum lama Presiden Jokowi memberikan satu himbauan bahwa PNS akan mengalami efektivitas dan efisiensi. Sekarang sudah ada di beberapa jajaran eselon, ada yang ditransformasi, dan itu membuat beberapa orang kaget. Itu baru ditransformasi loh. Ketika saya diundang di beberapa perusahaan sama, BUMN juga begitu, merger dan lain sebagainya. Ini ke depan, Pak Jokowi udah bilang, udah menyampaikan kalau artificial intelligence menjadi masa depan, jadi akan ada banyak pekerjaan yang hilang. Nah, bisa Anda bayangkan, what if pekerjaan guru ini hilang? What will you do Bapak Ibu? Tetap mengajar kan? Tetap belajar kan? Jadi kalau sekarang kita meningkatkan kapasitas diri kita, bukan untuk gaji aja.
Walaupun gaji itu kita butuhkan, uang itu adalah segala-galanya. Dengan uang kita bisa punya kebahagiaan untuk membahagiakan orang lain. Tapi kalau hanya berpatok sama itu, rugi. Kenapa? Karena bisa jadi Anda udah berusaha dengan sebaik mungkin, tapi itu nggak Anda dapetin. Tapi kalau Anda lakukan untuk proses Anda belajar dan bertumbuh, dengan satu pemikiran bahwa kalau kerjaan ini nggak ada, kalau guru ini digantikan oleh profesi baru, saya bisa apa ya? Jadi akhirnya Anda punya satu mindset untuk bertumbuh dan punya skill baru. Misal nih, ada challenge untuk lomba guru inovasi. Itu Anda lakukan untuk diri Anda. Dengan Anda baik, Anda akan jadi guru yang baik, Anda akan jadi role model untuk anak murid Anda menjadi inovatif juga. Itu contohnya. Nah, pada saat Anda mau keluar dari zona itu, Bapak Ibu, nah ini kalau kata Oliver Page dalam jurnal yang saya baca, nih ada zona-zona di mana kita dipengaruhi oleh opini orang lain. Tadi nih, sosokan banget sih gitu kan. Pasti dia pengen cari muka kepala sekolah. Akhirnya membuat kita jadi excuse kayak, iya nggak ya, aduh kok malu ya, aduh kok enggak ya. Akhirnya kita nggak pede. Mundur lagi zona nyaman. Bayangin kalau semua orang di dalam zona itu, maka sekolah akan menjadi budaya yang sebagai kerajaan, bukan kultur pembelajar. Nah, untuk bisa itu gimana Mbak Analisa? Rasakan, sadari ketakutan Anda. Awareness penting kuncinya. And then accept itu sebagai sebuah hal yang Anda dealing. Nah, itulah fase berikutnya Bapak Ibu. Anda akan deal with the challenge dan problems yang tadi sudah disampaikan di sesi awal. Akan ada challenge-nya yang mungkin lebih naik kelas gitu pada saat Anda udah belajar sesuatu. Kalau tadi Ibu yang sebagai lomba inovatif, challenge-nya adalah ngadepin inner circle-nya gitu kan. Itu sebenarnya Ibu sedang masuk ke zona belajar. Tapi Ibu dapat apa? Dapat belajar. Selain inovatif, Ibu belajar untuk sabar. Ibu belajar untuk positive thinking. Ibu belajar untuk bisa menjawab dengan bijak, bukan agresif tapi asertif. Dan akhirnya apa, Bu? Akhirnya pada fase itu Anda sudah tumbuh sebagai pribadi yang setiap hari Anda menemukan purpose kenapa Anda mau jadi guru yang selalu belajar dan berkontribusi. Anda ada di fase growth zone, di mana Anda bangun tidur, Anda sudah ingat mimpi Anda apa, Anda tahu goals-goals yang menanti Anda apa, dan Anda hidup dengan penuh aspirasi. Itulah yang Anda bisa lakukan terhadap diri Anda. Kalau Anda melakukannya, saya yakin kok, environment itu lama-lama berubah. Jangan fokus kepada apa yang nggak bisa kita kendalikan, tapi coba mulai dari diri kita. Semoga menjawab ya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Hana untuk jawabannya, keren banget ya Mbak. Kalau bisa saya simpulkan berarti memang kita tidak bisa merubah hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah di environment ya Mbak Hana ya. Tapi yang bisa kita ubah adalah bagaimana diri kita gitu. Bagaimana kita berfokus pada diri kita sendiri di growth zone tadi. Betul. Bagaimana menjalankan sebuah profesi ya Mbak Hana. Yes, betul banget. Betul banget Mbak Citra. Oke, Mbak Ana terima kasih. Dan berikutnya nih sudah banyak banget yang raise hand nih Mbak Ana, tapi tadi yang raise hand pertama kali ada Mbak Oktavia. Boleh bergabung bersama kita Mbak Oktavia? Iya, Mbak. Hai Mbak Oktavia, ya. Bu Oktavia silahkan. Jadi begini Kak Analisa, saya mau tanya, di usia saya sekarang kan baru 23 tahun, namun 10 tahun berlalu saya sudah mengajar anak-anak gitu. Wow, dari 13 tahun. Iya, jadi saya mau tanya, waktu itu kan saya mengajarnya itu masih iseng lah Kak gitu ya. Tapi mohon izin aku ini ya Kak ya, off cam gitu. Jadi waktu 13 tahun itu aku benar-benar masih ngajar anak-anak. Namun sekarang ini aku ngerasa anak-anak ini kan yang datang ke aku ini bukan anak-anak sekolah Kak ya. Jadi anak-anak yang karena kena narkoba, kena bullying, terus orang tuanya cerai, dan aku pun korban perceraian orang tua gitu. Terus kalau ada sekolah di mana itu dia butuh aku tuh. Jangan, itu bukan YouTube. Anak-anak gitu, anak-anak yang yang ini tadi, tapi kok mereka itu cuma maunya sama saya ya Mbak Analisa ya. Kalau sama guru lain itu mereka kayak kurang terbuka gitu. Terus waktu saya bilang ke mereka, saya bilang gini, saya bilang gini kan, saya mau pergi gitu ke Jerman buat ngambil S2 gitu. Terus mereka bilang, ya Kak, kalau Kakak ke Jerman S2 siapa dong yang dampingin aku, kan selama ini cuma Kakak. Nah,
Bu Analisa ada nggak sih tips buat kita tuh yang kayak sekarang ini, bagaimana si anak ini biar nggak kecanduan sama kita tapi bisa terbuka sama guru-guru lain, karena yang saya highlight tuh dari anak-anak itu gurunya itu cuma marah-marahin, terus gurunya itu nggak peduli, terus ada yang sampai anaknya itu ditahan di kepolisian, nggak dijemput sama gurunya dan orang tuanya nggak ngejemput, jadi akhirnya saya yang jemput, saya yang jaminan buat diri saya, dan mereka akhirnya di situ kayak merasa, wah Kak Okta nih punya semangat ya, dan saya rasa kayak aduh kalau saya gini terus saya mau ngejemput masa depan S2 saya itu terhalang sama anak-anak. Ada nggak Bu solusinya? Terima kasih. Oke, baik, makasih Mbak. Pertanyaannya bagus banget ya ini, Mbak Guru kalau saya bilang, karena dari umur 13 tahun sudah menjadi guru. Jadi saya rasa saya appreciate gitu ya, Anda punya satu keinginan untuk bisa membuat ekosistem di sekolah Anda lebih baik. Tapi sebenarnya sama dengan menjadi pemimpin, kita akan jadi pemimpin yang baik kalau kita bisa melahirkan pemimpin yang baik yang lain. Jadi artinya kalau misalnya nih Anda memang mau sekolah, sekolah aja. Itu investasi yang baik untuk Anda menjadi seorang pendidik. Nah, permasalahan nanti siswa didik Anda seperti apa, itu akan muncul sebagai satu proses yang akan sangat, yang akan sangat natural gitu. Yang akan sangat natural, akan muncul kok nanti guru lain yang akan menjadi siapa tadi pertanyaannya dari siapa tadi Mbak Citra, maaf banget. Jadi Mbak Octavia. Octavia ya, Mbak Via yang baru ini akan lahir gitu. Jadi justru saya rasa salah satu caranya kan dengan teknologi. Ini saya setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zumbro. Saya yakin bahwa artificial intelligence itu akan tetap ada, tapi kalau kita bisa memanfaatkan teknologi bukan dimanfaatkan teknologi gitu ya, maka kita akan beda sama AI ini gitu. Ibaratnya kalau anak belajar dari YouTube, semua enter otomatis. Nah, kalau guru tuh enter otomatis kayak YouTube juga, ya anak bakalan lebih nonton YouTube daripada dengerin gurunya. Jadi apa yang membedakan? Sentuhan emotional touching ini akan membuat sebuah bonding yang tadi Mbak Via sampaikan. Mungkin Anda bisa sampaikan kepada siswa didik yang lain. Semua guru itu sama. Mungkin Bapak Ibu guru yang ini tidak perhatian dengan kalian bukan karena nggak sayang. Jadi juga jangan kayak iya ya Bapak Ibu guru itu nggak perhatian ya, yang ada bikin semakin ada gap gitu. Justru Mbak Via harus bisa menjadi penengah. Berempati kepada Bapak Ibu guru yang tadi mungkin dirasa marah-marah, tidak peduli, bisa jadi Mbak kenapa lebih disenangi karena Mbak lebih usianya lebih muda, lebih dekat dengan murid-murid yang ada. Jadi Anda lebih paham apa yang ada di dunianya. Yang kedua mungkin karena Mbak belum berkeluarga, jadi tanggung jawab Mbak belum sebanyak Bapak Ibu yang, saya nggak tahu, maaf Mbak Via sudah berkeluarga apa belum ya, tapi kalau dari umurnya misalnya belum berkeluarga, jadi ibaratnya tanggung jawab Anda tidak sebanyak tugas-tugas Bapak Ibu yang udah punya anak yang harus ngurusin anaknya gitu kan. Jadi itu yang bisa diberikan pemahaman kepada murid-murid yang lain gitu, supaya murid yang lain bukannya membenci tapi berempati, jadi tidak ada lagi gap dan Anda lebih bisa fokus untuk bisa develop diri Anda. Mau S2 aja Mbak, jangan sampai gara-gara itu Anda nggak S2 ya kan. Justru itulah yang harus Anda lakukan. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Ana. Semoga menjawab ya Mbak Via. Jadi silahkan S2 ya Mbak Ana. Tapi iya, karena kan, nantinya pasti secara betul akan tumbuh leader-leader yang baru juga yang akan mengambil perannya Mbak Octavia ya Mbak Ana ya. Betul banget. Oke, selanjutnya ini masih banyak pertanyaan Mbak Ana. Sejujurnya saya agak bingung memilih yang mana karena banyak banget pertanyaan untuk Mbak Ana ya. Kalau gitu saya akan memilih satu orang yang raise hand juga, yang dari tadi sudah setia menunggu, Mbak Arinil Jana, dipersilakan. Halo. Bentar nih, lagi di pantai kayaknya, cari sinyal dulu ya Bu. Lagi juga sama anak tadi nih. Iya. Silakan Bu Arinil. Iya. Bentar ini baterainya mau habis. Oke, siap Bu. Memang teman-teman. Mbak Ana mau curhat ini. Boleh. Silahkan Bu. Curhat dong Mah, gitu ya Bu. Curhat dong Mbak Ana. Ana ini saya guru SD. Baik Bu. Saya juga punya 4 anak. Oke. 4 anak. Nah selama pandemi ini kan saya ngerasa ini ya
kok makin berat gitu ya. Pertama, saya punya kelas sendiri, kemudian anak-anak juga kan, berarti 4 anak ini juga punya kelas juga. Saya suka merasa, gimana ya, saya merasa suka bersalah. Kalau saya menghadapi anak-anak, saya berusaha untuk jadi sebaik-baiknya guru gitu ya, mengupayakan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang menyenangkan. Saya bisa bersabar dengan semua murid saya bisa jadi pendengar yang baik untuk murid-murid saya, untuk orang tua mereka gitu. Tetapi, ya sayang bentar. Tetapi ternyata, sini Mbak. Anak saya mau pipis. Tapi saya suka merasa bersalah ketika ini the real struggle ya Bu ya, memang benar-benar struggling Bu. Ternyata saya merasa kurang bisa bersabar ketika bersama anak-anak saya di rumah gitu. Apakah karena memang saya merasa saya punya ekspektasi yang besar pada anak-anak saya, atau memang ada masalah dalam diri saya. Iya, baik Bu. Baik Ibu, nggak apa-apa Bu, monggo kalau anaknya mau pipis Bu daripada ngompol Bu. Ya nanti kita jawabnya nunggu Ibu siap deh, kita kumpulin dulu pertanyaan yang lain. Silakan Ibu Arinil Jana. Ya baik, Mbak Citra, mungkin ini relate juga sama Bapak Ibu guru juga yang jadi orang tua, juga jadi anak, jadi guru, jadi ibu ya. Saya juga sama, psikolog juga, tapi ibu juga, istri juga, anak juga. Emang pandemi ini memang lama-lama kalau kita nggak waras gitu ya, bisa pengen ya, aduh pusing banget nih Mbak gitu ya. Kita jawabin nunggu Bu Arinil Jana siap aja deh, kita cari satu pertanyaan lagi deh Mbak Citra. Boleh. Nah, Mbak Ana, mungkin karena memang waktu kita cukup terbatas, sambil menunggu Bu Arinil, mungkin boleh satu statement kali ya, mungkin harapannya Mbak Ana untuk teman-teman Bapak dan Ibu Guru Wardah Inspiring Teacher nih untuk kedepannya seperti apa nih Mbak Ana? Ya, Bapak Ibu Guru Wardah Inspiring Teacher, saya punya harapan yang sangat besar dengan Anda semua gitu ya, tanpa terkecuali yang tergabung di komunitas apapun dan dari pelosok negeri manapun. Karena satu, pandemi ini tuh tidak mudah gitu ya, dari sektor ekonomi, kemudian kesehatan juga, kayaknya pemerintah kita sangat-sangat struggle gitu untuk membuat kita tuh tumbuh lagi setelah pandemi ini. Tapi saya rasa akar dari semuanya itu adalah pendidikan, karena eskalator yang akan membuat sustainability dari setiap pilar itu adalah pendidikan dulu. Ibaratnya nanti akan menggerakkan ekonomi kan manusia yang terdidik. Yang akan membantu pulihnya kesehatan kita, ya manusia juga. Ada dokter dan lain sebagainya, itu juga dipengaruhi oleh kualitas SDM-nya dari pendidikan juga dasarnya. Kesehatan mental juga begitu gitu. Jadi saya rasa routingnya itu adalah pendidikan. Makanya kalau Bapak Ibu memang hari ini merasa seperti tidak nyaman, sedang tadi overwhelmed, Bu Aril sudah datang gitu ya Bu ya, semangat ya Bu. Ibu jangan merasa sendiri Bu Arinil Jana, semuanya sama kok. Boleh tulis di kolom chat ada yang relate dengan situasi Bu Arinil Jana, saya juga iya Bu. We can do many things but not everything Bapak Ibu. Kita bisa ngelakuin semuanya, banyak hal, tapi bukan semuanya bisa kita kerjain dengan perfect gitu. Butuh ada support system. Adakah yang membantu Ibu? Adakah yang bisa mensupport Ibu ketika Ibu mengajar? Kalau memang nggak ada, Ibu akui bahwa saya sedang capek, saya sedang tidak baik-baik saja, peluk diri Ibu. Jangan sampai kita jadi ibu yang menjadi lilin juga Bu untuk anak kita. Kita pengen perfect untuk bisa memberikan yang terbaik di rumah, tapi kita ngebakar diri kita. Aduh, saya jadi ikut sedih Bu. Kita butuh pegangan. Sampaikan ke pasangan, kita butuh support. Kalau perlu ajak ngobrol anak Bu. Saya sering loh Bu ngomong sama anak saya meskipun masih 6 tahun. Maafin Mama ya, Mama gak bisa jadi ibu yang baik. Kemarin ada satu kegiatan di sekolah anak saya, ditanya sama gurunya, intinya siapa orang yang paling banyak membantumu dalam berkegiatan. Dia tulis Mbak. Saya sedih Bu, saya bercandain. I'm so sad because you didn't write my name. Terus dia bilang, no, Mami. I wrote this name only for my school. Actually, you do everything in my life. Dia bilang, aku cuma nulis ini karena tugas sekolah. Karena memang sekolah online saya nggak pernah nemenin gitu. Mbak yang ngebantu karena saya harus kerja. Tapi dia bilang, tapi kamu melakukan banyak hal dalam hidupku. Dan saya peluk dia, saya bilang, maafin Mama nggak punya banyak waktu buat kamu.
Itu ternyata dia bilang, it's fine, Mami. Itu udah jadi penguat loh, Bu. Dan kadang-kadang kita menjadi rentan untuk lemah di depan keluarga, kita ngakuin itu nggak apa-apa. Nangis tadi itu healing gitu. Dan disinilah harapan saya juga nyambung nih Mbak Citra. Saya berharap Wadah Inspiring Teacher tidak hanya berhenti di sebuah audisi, kompetisi, atau apapun itu. Embel-embel dengan sebuah gelar pemenang, itu hanya hadiah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kesinambungan dari program ini bisa untuk saling mendukung menjadi sebuah program yang menggerakkan kebaikan melalui dunia pendidikan. Saya berharap sekali para guru ini bisa menjadi inspirator di tempatnya masing-masing, bisa menjadi motivator untuk di sekolahnya masing-masing, dan yang paling penting adalah kalau ibu-ibu, bapak-bapak sebagai guru yang juga manusia sedang tidak baik-baik saja, it's okay to not be okay. Ambil jeda sebentar, ambil air wudhu, dan minta kekuatan. Sampaikan ke orang terdekat, Bu. Boleh istirahat sebentar, me time, sekedar tidur siang, Bu. Itu penting banget, Bu, supaya kita bisa punya energi lagi. Kalau butuh bantuan, minta support system, pasangan, keluarga, atau mungkin cari asisten rumah tangga. Kalau memang nggak possible, misalnya kita kayak, aduh Mbak, kayaknya berat deh Mbak, karena itu juga anggarannya besar. Oke, kita harus bagi waktu sama anak, kita bagi kegiatan kita kurangin ekspektasi kita. Yang tadinya mau ngerjain 10 jadi 5, itu nggak apa-apa Bu. Nggak harus kita kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Semua akan indah pada waktunya. Jadi semangat buat Bapak Ibu Guru. Saya menjawab sekaligus menutup sesi ini. Semoga para guru inovatif yang selalu memberikan makna dalam setiap proses pembelajaran akan semakin bisa banyak menjadi agen penggerak kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih Wardah, terima kasih Paragon yang sudah melibatkan saya dalam setiap prosesnya. Boleh kita kasih love yang banyak untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Thank you. Kita kasih reaction love yang banyak. Masih ada 4, 6, 7. Yang banyak dong Bapak Ibu lagi semuanya. Kalau gitu saya balikin ke Mbak Citra. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Analisa Widianingrum, luar biasa banget sesinya. Saya yakin sebenarnya Bapak dan Ibu pengen sesi yang lebih panjang gitu ya. Tapi sayang sekali memang kita ada kendala waktu walaupun masih banyak banget yang mau diobrolin bersama Mbak Ana. Jadi harapannya sesi yang Mbak Ana sudah berikan tadi bisa menjadi semangat, motivasinya Bapak dan Ibu guru semua, dan pastinya Bapak dan Ibu guru jadi bisa memiliki self-awareness sehingga bisa menjadi guru yang lebih berdaya dan mencintai profesinya. Terima kasih Mbak Analisa. Ya, saya pamit dulu Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu guru, teman-teman penggerak kebaikan semua. Kali ini kita akan masuk ke sesi kedua. Berikutnya akan ada narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Nelsa, sebagai representatif dari Wadah Inspiring Teacher yang akan memaparkan tentang perjalanan WIT di tahun 2021. Kepada Mbak Nelsa, dipersilakan. Oke, halo Kak Citra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, Mbak Nelsa cerah sekali nih. Sepertinya sudah siap ya untuk memaparkan nih program-program dari WIT. Siap dong, Kak Citra. Oke, boleh Mbak. Suara aku jelas nggak ya, Kak? Sebetulnya agak sedikit putus-putus Mbak Nelsa, tapi masih terdengar sih kalau di saya. Mudah-mudahan di teman-teman, di Bapak Ibu guru sekalian semuanya jelas ya. Oke, siap. Makasih banyak Kak Citra. Nah, selamat siang nih Bapak dan Ibu guru. Apa kabarnya sore hari ini? Oh, sore ya, tadi bukan siang, mohon maaf. Ya nih, betul Bu, saya sedang berkendara. Jadi kebetulan sekarang saya dalam perjalanan pulang kampung. Jadi ini lagi di atas mobil. Jadi mohon maaf ya Bu, kalau misalnya suaranya agak terdengar kurang jelas atau agak agak bergoyang-goyang gitu ya visualnya gitu. Tapi semoga tidak mengurangi keseruan kita di sore hari ini. Dan seru sekali ya Bapak Ibu, tadi kita sudah ketemu lagi sama Mbak Analisa dan kita mendengarkan lagi nih magical words yang selalu
bosan-bosannya disampaikan oleh Mbak Analisa gitu, kepada kita semua. Semoga dengan sesi Mbak Analisa tadi bisa semakin menyemangati Bapak dan Ibu ya, untuk menjadi guru yang keren-keren lagi. Nah, ya, terima kasih Mbak Ana. Oke, Bapak dan Ibu, akhirnya kita sampai di sesi yang sangat ditunggu-tunggu gitu ya. 1 bulan lalu, di saat kita sudah selesai menyelenggarakan pameran karya inovasi What Inspiring Teacher dan juga Temu Pendidik Nusantara, Bapak dan Ibu juga sudah aduh, saya ngakak nih sambil bacain chatnya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, di 1 bulan lalu Bapak Ibu juga sambil nanya gitu ya, apa sih kelanjutan dari Wadah Inspiring Teacher nih, kita ditunggu nih sesi-sesinya, dan hari ini akhirnya kita sudah ada nih jawabannya. Oke, bentar ya Bapak Ibu untuk teknisnya. Oke, dan sedikit flashback lagi nih Bapak Ibu, saat awal di Wadah Inspiring Teacher, waktu itu di bulan Mei, kita menyelenggarakan yang namanya Road to Wadah Inspiring Teacher bersama dengan Wadah Inspiring Teacher series di beberapa sesi ya Bapak Ibu. Saya yakin pasti ada juga di sini Bapak dan Ibu yang hadir di kegiatannya. Saat itu kita memperkenalkan Wadah Inspiring Teacher, dan kemudian di bulan Mei dibukalah sesi untuk merekomendasikan dan juga mendaftarkan diri untuk mengikuti Wadah Inspiring Teacher. Nah, dan di bulan Juni kita akhirnya bisa bertemu ya Bapak Ibu, waktu itu juga bersama dengan Prof. Nunu, ada Pak Buki juga, dan juga ada Mbak Analisa ya di sesinya di First Gateway gitu. Nah, kemudian kita berlanjut lagi, Bapak dan Ibu juga menjalani proses Wadah Inspiring Teacher kurang lebih 5 bulan lamanya. Selama 5 bulan ini kita bersama-sama suka duka gitu ya, saling curhat, saling menginspirasi gitu, dan kita menyelenggarakan pembelajaran baik itu sinkron maupun asinkron. Dan saya ingat banget tuh Bapak Ibu, di beberapa malam kita juga mengadakan pertemuan dengan pemandu dan pelatih. Di sana juga teringat sekali banyak Bapak dan Ibu yang saling menyemangati gitu ya. Misalnya ada kendala saat melakukan melakukan proses empati ataupun proses refleksi dengan siswa, kemudian Bapak Ibu saling menyemangati. Saya juga sangat terharu sekali dengan semangat Bapak Ibu semua untuk itu. Di sini mungkin saya mau pilih teman-teman semua dari Wadah Inspiring Teacher, ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semangat dan kerja keras dan kegigihan Bapak Ibu hingga bisa sampai di tahapan ini. Nah, sebelum mungkin kita akan menutup program Wadah Inspiring Teacher 2021 ini, mungkin ada satu video yang akan diputarkan oleh teman-teman panitia. Mari kita saksikan dulu ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu berada dalam kondisi sehat. Yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber, serta hadirin yang hadir di Festival Penggerak Kebaikan. Dan tentunya yang kami banggakan, Bapak dan Ibu guru dari seluruh Indonesia, khususnya yang tergabung di dalam Wadah Inspiring Teacher 2021. Latar belakang berdirinya Paragon didirikan 36 tahun yang lalu, berawal dari sebuah home industry dengan 2 orang karyawan. Alhamdulillah, berkat inovasi tanpa henti, hingga kini telah berkembang menjadi lebih dari 10.000 karyawan, dengan total luas pabrik sebesar 20 hektar, dan menjadi market leader pada industri kosmetik di Indonesia. Visi kami menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, melalui produk yang berkualitas dan bermanfaat untuk Paragonian, mitra, dan masyarakat. Visi ini kemudian kami jabarkan ke dalam misi, di mana salah satu
Poinnya adalah pengembangan sumber daya manusia, baik Paragonian maupun untuk bangsa Indonesia melalui berbagai inisiatif pendidikan persembahan Paragon. Bagi saya, guru adalah sosok yang mulia. Guru berperanan besar dalam mengantarkan saya hingga ke titik ini. Dengan sabar mengajarkan saya hingga bisa mendapatkan nilai terbaik seprovinsi kala itu. Peran guru sebagai pengisi bekal tas punggung perjalanan seorang anak sangatlah penting untuk masa depan bangsa. Pemimpin yang hebat lahir dari pendidikan yang menjadikannya berkarakter dan peduli terhadap orang lain. Kami ingin mengucapkan selamat kepada seluruh Bapak dan Ibu guru yang telah berhasil hingga ke tahap ini. Selamat Bapak dan Ibu menjadi bagian dari alumni Wadah Inspiring Teacher 2021. Sehingga ilmu dan pengalaman yang didapat selama mengikuti Wadah Inspiring Teacher dapat bermanfaat untuk mendidik generasi yang inovatif dan kelak menjadi pemimpin yang berkarakter dan peduli. Teruslah berinovasi menjadi agen perubahan pendidikan Indonesia karena satu guru bisa mengubah dunia. Guru memberi inspirasi untuk negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya juga ingin izin menitipkan salam dari Ibu Nur Hayati. Kebetulan beliau terima kasih. Kebetulan Bu Nur Hayati hari ini berhalangan untuk hadir, tapi sebetulnya beliau sangat ingin sekali bertemu dengan Bapak Ibu guru, sehingga sebelumnya beliau menyempatkan untuk menitipkan salam. Sepertinya sedang ada kendala sinyal dari Kak Nelsa ya. Jadi tadi Kak Nelsa menyampaikan rasa terima kasih dan salam dari Ibu Nur. Kak Nelsa suaranya kedengeran kok. Yang nggak kedengeran Kak Citra malah. Oh iya. Oh, sepertinya ada kendala teknis ya, Bu Wagi ya. Bapak Ibu, jelas. Oke. Siap, kalau gitu mungkin saya teruskan. Iya Bapak Ibu, Ibu Nur menitipkan salam melalui video tersebut. Beliau sekaligus ingin mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu guru, terutama untuk Bapak Ibu di Wadah Inspiring Teacher 2021, karena dengan pemutaran video dari Ibu Nur tadi, itu juga menandakan bahwa Bapak Ibu semua sudah berhasil menyelesaikan program Wadah Inspiring Teacher dan saat ini sudah sah menjadi alumni dari Wadah Inspiring Teacher 2021. Yeay, selamat Bapak Ibu. Oke, nah, ya, oke, semoga pesannya sampai ya Bu, dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nur Hayati gitu. Nah, karena tadi Ibu Nur sudah mensahkan Bapak dan Ibu sebagai alumni Wadah Inspiring Teacher. Sekarang kita mungkin akan ngobrolin lagi nih, apa ya selanjutnya yang akan kita lakukan bersama gitu ya. Karena harapannya kebersamaan kita saat ini tidak hanya berakhir di hari ini saja Bapak dan Ibu, tetapi kita juga berharap kita bisa sama-sama terus bisa saling menyemangati dan saling menginspirasi. Untuk itu di tahun ini alhamdulillah kita sebentar lagi akan memasuki tahun kelima Wadah Inspiring Teacher, dan mungkin di sini juga hadir alumni dari angkatan-angkatan yang sebelumnya ya, Bapak dan Ibu guru. Halo, dari 2017, ada 19 dan juga 2020 gitu. Nah, karena banyaknya Bapak dan Ibu guru yang keren-keren gitu ya, jadi kita di tahun ini berkeinginan untuk membentuk sebuah wadah yang menjadi jawaban nih untuk Bapak Ibu yang tadi ingin guru semangati guru gitu ya, guru support guru. Kemudian tadi ya Bu Agi juga menyemangati Bapak Ibu nih. Terima kasih Bu Agi. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bu Prof. Nuno dan juga Pak Buki bahwa apa sih yang terpenting tips untuk guru-guru, yaitu adalah bagaimana tetap mempertahankan empati, kemudian refleksi, kemudian inovasi, dan juga adalah apa tadi yang terakhir ya, satu lagi Bapak Ibu
Yang terakhir adalah bagaimana terus bisa menyebarkan apa yang kita dapatkan kepada orang-orang lain gitu. Nah, betul, berbagi. Terima kasih Bu Dora. Nah, dari hal inilah kita ingin bersama-sama membangun komunitas untuk alumni Wadah Inspiring Teacher dari seluruh angkatan supaya kita masih bisa terus berkembang bersama-sama di komunitas ini. Nah, jadi Bapak Ibu, nah ini langsung saja nih tanpa berlama-lama saya ingin memperkenalkan apa sih nama komunitasnya atau wadahnya gitu ya. Mungkin kakak-kakak panitia boleh ditampilkan. Wah, terima kasih. Jadi ini kemarin berdasarkan masukan juga obrolan dengan Bapak Ibu alumni di tahun-tahun sebelumnya bahwa di tahun ini dan spesial di hari ini kita akan soft launching komunitas kita bersama yaitu Rumah Belajar Wadah Inspiring Teacher. Nah, semoga dengan adanya Rumah Belajar Wadah Inspiring Teacher ini, Bapak dan Ibu guru semua bisa semakin happy lagi gitu ya, karena tidak perlu nanya-nanya lagi nih, apalagi ya program apakah tahun depan saya boleh ikut lagi nggak ya Mbak programnya gitu ya. Nggak perlu daftar lagi di tahun depan karena ayo mending kita sama-sama nih kita menggerakkan Rumah Belajar WIT ini dengan Bapak dan Ibu alumni dari berbagai angkatan. Di sini kita sama-sama belajar, mungkin kita akan karena di sini Rumah Belajar ini adalah milik kita bersama, jadi harapannya adalah Bapak dan Ibu juga bisa saling terbuka, saling saling menyampaikan kira-kira apa sih yang saat ini menjadi kebutuhan dari Bapak dan Ibu, apakah possible untuk kita wujudkan bersama gitu. Jadi harapannya dari Rumah Belajar ini seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Rumah Belajar ini tentunya tidak akan hanya dijalankan oleh teman-teman dari Wadah Inspiring Teacher juga, tapi kita akan bersama-sama dengan alumni dari seluruh angkatan. Jadi di hari ini juga saya ingin mengundang Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu yang ingin ikut terlibat menjadi pengurus inti dari Rumah Belajar Wadah Inspiring Teacher, bisa mengisi form yang ada saya kirimkan di chat ini ya Bapak dan Ibu. Nah, sudah di-share oleh Kak Dwi. Terima kasih banyak Kak Dwi. Jadi sekali lagi form ini tidak bersifat wajib, tapi kita ingin mengajak Bapak dan Ibu alumni Wadah Inspiring Teacher, sekarang sudah sah ya semua menjadi alumni, untuk menjadi bagian dari pengurus inti komunitas untuk alumni Wadah Inspiring Teacher di Rumah Belajar WIT ini. Jadi mungkin saya mungkin waktunya sangat terbatas gitu ya Bapak Ibu. Saya sebetulnya ingin sekali berinteraksi langsung dengan Bapak dan Ibu, tapi setelah ini nih akan ada tamu spesial juga yang mungkin akan memberi semangat lagi nih kepada Bapak dan Ibu. Jadi kalau dari saya mungkin sekian. Sekali lagi selamat kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak karena sudah berproses hingga saat ini, dan mohon maaf juga apabila selama beberapa bulan kebelakangan jika ada kesalahan atau kekurangan dari penyelenggara Wadah Inspiring Teacher. Semoga bisa diterima ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nelsa yang luar biasa, ternyata sedang dalam perjalanan pulang kampung ya Kak Nelsa ya, tapi tetap hadir untuk Bapak dan Ibu guru di sini, dan betul-betul ternyata tadi saya pikir sinyalnya Kak Nelsa yang kurang oke, ternyata sinyal saya yang kurang oke. Mohon maaf Kak Nelsa jadi menginterupsi tadi ya. Oke. Gak apa-apa Kak Cip.
Iya, mohon maaf banget Kak Nelsa. Nah, tadi setelah mendengarkan pemaparan dari Kak Nelsa tentang program-program yang akan berjalan, salah satunya adalah Rumah Belajar, pastinya Bapak dan Ibu guru juga tadi kalau saya lihat di kolom chat nih, sudah mulai nggak sabar ya untuk mau mendaftar dan penasaran banget nih kira-kira kenapa sih harus ikut Rumah Belajar ini gitu. Dan untuk itu, saya akan menghadirkan narasumber kita berikutnya yang tidak kalah serunya pastinya sebagai alumni dari Wardah Inspiring Teacher, yaitu ada Ibu Anggi Rizka Puspika. Selamat sore Bu Anggi. Bu Anggi atau Mbak Anggi ya? Saya udah ibu-ibu kok. Oh, soalnya dari kamera sih kelihatannya kayak masih muda nih Bu Anggi. Filter. Sama cantiknya Wardah. Oh, iya. Oh, betul. Siap Bu Anggi, sehat Bu Anggi. Gimana nih kabarnya? Kayaknya lagi traveling ya Bu Anggi ya. Itu gara-gara Wardah. Tuh... Oke, nah Bu Anggi, mungkin teman-teman juga di sini Bapak dan Ibu guru penasaran nih, pengen dengar langsung dari alumninya Wardah Inspiring Teacher. Mungkin Bu Anggi bisa cerita singkat mengenai perjalanan Bu Anggi mengikuti Wardah Inspiring Teacher. Silakan Bu Anggi. Oke, terima kasih Kak Citra. Halo, selamat sore Bapak Ibu keren. Ya Allah, pertama kali saya pengen ngucapin selamat ya. Akhirnya hari ini resmi jadi keluarga, jadi alumni Wardah Inspiring Teacher. Yeay, selamat. Seneng banget hari ini ketemu dengan teman-teman, kayak ngerasa flashback kembali ke pengalaman saya 3 tahun lalu ya, 2019. Saya jadi peserta juga sama seperti Bapak Ibu yang kalau saya pengen nangis lagi karena mengenang ini tuh rasa-rasanya kayak perjalanan mengikuti Wardah itu betul-betul perjalanan yang menantang diri sendiri ya kan ya Bapak Ibu ya, belum pernah ada kan ya. Sekarang ada saingannya, ada guru penggerak. Tapi sebelum ada guru penggerak nih, Wardah tahun 2019 adalah perjalanan pelatihan terpanjang yang pernah saya ikuti. Hampir 1 tahun kan ya, dulu mulai dari Maret pendaftaran sampai berakhir di November. Oktober itu puncaknya kayak gitu. Itu benar-benar panjang banget dan tantangannya tuh nggak cuma sekali, satu aja kayak itu. Kalau biasanya kan kita cuma dikasih tantangan satu, oke, udah selesai ya. Ini Bapak Ibu semuanya ngerasain juga kan ya, bahwa di Wardah tuh tantangannya berkali-kali. Jadi bukan lagi bukan kalau biasanya ada event-event seperti ini kan tantangannya adalah mungkin karena ada kompetisi mungkin adalah teman lain kayak itu. Tapi di sini tantangannya tuh bukan itu. Yang paling menantang adalah bagaimana kita bisa meregulasi diri bisa sampai finish di terakhir gitu, pelatihan sampai akhir gitu kan ya Bapak Ibu ngerasainnya ya gitu. Jadi perjalanan panjang itu betul-betul perjalanan yang menantang buat diri bisa sampai finish setelah kita mulai di awal, karena betul-betul sebuah perjalanan yang panjang itu. Dan rasanya seru banget kayak gitu, ketemu dengan Mbak Analisa yang selalu bikin kerasa kayak lagi ngiris bawang ya Bapak Ibu ya, selalu menyadarkan kita tentang banyak hal, bikin kita kayak refleksi, berkaca lagi, aku udah jadi guru yang benar belum sih? Sudahkah aku juga mencintai diriku sebelum aku mencintai murid-muridku gitu ya? Kayak tadi ya, kayak gitu. Ketemu dengan teman-teman dari Yayasan Guru Belajar yang betul-betul bikin kita jadi punya wawasan pedagogi yang jauh lebih luas gitu. Jadi benar-benar kalau saya bilang ini tuh Wardah paket komplit kayak gitu. Pengembangan diri positif, hal-hal positif dari dalam diri yang diberikan oleh Mbak Ana itu benar-benar nguatin diri kita sebagai guru. Kemudian ilmu yang dari Pak Buki dan teman-teman dari Yayasan Guru Belajar tuh benar-benar menguatkan. Kemudian juga tambah cantiknya dari produk-produk Wardah. Ini juga harus di-mention nih, kayak gitu. Jadi benar-benar paket komplit yang bikin saya bisa sampai ada posisi di saat ini. Gitu sih Kak Citra. Oke, terima kasih Bu Anggi. Luar biasa sekali nih ya cerita singkatnya mengenai perjalanannya di WIT. Nah, kalau gitu Bu Anggi boleh cerita dong, mungkin apa sih dampak yang dirasakan Ibu selama mengikuti WIT sehingga kenapa teman-teman Bapak dan Ibu guru harus mengikuti
program-program dari Wardah Inspiring Teacher? Nah, ya itu tadi yang disampaikan oleh Bu Profesor Nunu, Pak Buki kayak gitu ya, bahwa kita sebagai guru itu kan ada 4 kunci pengembangan ya. Nah, awalnya saya tuh nggak paham, guru ya udah ngajar kan ya, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nah, ternyata ketika dapat di Wardah Inspiring Teacher ini, saya tuh jadi nggak cuman guru yang cuman ya berangkat dari rumah ke sekolah, pulang dari rumah ke sekolah kayak gitu. Jadi ternyata ada pengembangan diri lain yang bisa saya juga raih kayak gitu. Tadi 4 kunci pengembangan guru yang disampaikan Pak Buki, ada 1 kemerdekaan kayak gitu. Kemerdekaan saya dapatkan kayak gitu. Saya jadi tahu bagaimana sih jadi guru yang merdeka. Kemudian setelah jadi guru yang merdeka, saya jadi tahu bagaimana cara memerdekakan murid-murid saya. Nggak mungkin ya, kalau saya belum merdeka bisa memerdekakan murid-murid saya. Jadi proses pembelajaran buat anak-anak tuh jadi semakin bermakna buat teman-teman kayak gitu, buat murid-murid saya. Kemudian yang kedua, kemerdekaan, yang kedua kompetensi. Kompetensi saya meningkat karena materi di sini itu keren banget, yang bikin saya jadi kayak ngerasa nggak ragu lagi buat jadi seorang guru, nggak jadi ngerasa kurang pede ketika berdiri di depan anak-anak karena saya udah punya senjatanya nih gitu. Kemudian yang ketiga, kolaborasi gitu, ketemu sama teman-teman yang memang nggak ngerasa bahwa kegiatan Wardah Inspiring Teacher ini merupakan kompetisi atau kompetitor antara satu sama lain, itu ternyata bikin lingkungan kita positif kayak gitu. Saya jadi punya banyak ilmu dari teman-teman yang beragam. Ini adalah pelatihan yang mulai dari guru PAUD ada, sampai guru SMA ada. Bahkan di angkatan saya kayaknya ada yang juga selain guru SMA kayak itu jadi dosen juga. Jadi kan kayak banget ya. Jadi saya punya banyak sudut pandang dari teman-teman lain, jadi bisa kolaborasi banyak hal. Saya ketemu dengan teman-teman yang akhirnya sampai sekarang pun kita masih sering kerjasama, kerja barengan kayak gitu. Dan yang terakhir, karir. Ini yang bikin saya benar-benar ngerasa takjub gitu. Jadi saat di TPN 2019 itu, saat itu kan kita ditantang buat jadi pembicara ya di kelas kemerdekaan. Nah, ketika bicara jadi kelas kemerdekaan, ternyata saat itu saya diajakin oleh Pak Rizky, salah satu pelatih di Yayasan Guru Belajar, untuk tandem naik tingkat yang baru di kelas kemerdekaan yang waktunya cuma 10 menit, saat itu tandem untuk berbagi di kelas kompetensi, yang itu waktunya 2 jam. Bayangkan, saya yang masih guru biasa aja, baru belajar, tiba-tiba diajakin naik tingkat ke situ. Nah, ternyata ketika saya berbagi di situ, Pak Rizky sendiri memberikan kesempatan yang sangat luar biasa ke saya. Jadi saat itulah saya kayak ngerasa bahwa jalan karir saya kebuka. Kayak gitu. Oh, ternyata saya jadi menemukan karir protean saya nih, bahwa guru tuh bisa selain jadi guru ngajar tiap hari dengan anak-anak, bisa juga mengembangkan karirnya yang lain, yaitu jadi pelatih. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga, sampai akhirnya saat ini saya juga bergabung jadi instruktur pengajar praktik dan instruktur bagi teman-teman guru penggerak gitu. Jadi dampaknya luar biasa banget ketika gabung di Wardah, dibukakan jalan banyak gitu. Luar biasa Bu Anggi. Dari pemaparan Bu Anggi dan semangatnya Bu Anggi, saya bisa lihat nih bahwa Bu Anggi betul-betul seorang inspiring teacher, seorang Wardah Inspiring Teacher. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya Bu, dari mulai kemerdekaan terhadap diri, gitu ya, profesi, kompetensi juga bisa ditingkatkan, relasi bertambah, dan Masya Allah karir juga jadi meningkat ya Bu ya Anggi ya. Jadi kalau kayak mungkin tadi teman-teman yang mungkin mohon maaf masih jadi guru honorer kayak gitu dan sebagainya, kuncinya adalah teman-teman mau mengembangkan diri. Ketika teman-teman mau mengembangkan diri, insya Allah yang selama ini mungkin dapat honor masih belum mencukupi buat kehidupan sehari-hari, insya Allah itu semuanya nanti akan bertambah. Ya, saya juga nggak akan kira sampai saat ini. Dulu ketika mungkin kita masih sering kayak tadi Pak Buki bilang ya, kita akan awal-awal mungkin masih jadi narasumber pro bono kayak gitu ya, berbagi kayak gitu. Tapi tiba-tiba ketika suatu saat saya nggak menyangka, saya pikir juga nggak apa-apa orang hanya cerita kayak gitu, tapi kemudian tiba-tiba dapat honor yang saya tuh sampai bukanya merinding. Ini beneran nggak sih ya saya dapat honor segini kayak gitu. Tapi itu bukan esensinya sih Bapak Ibu Saudara, tapi ketika kita mau terus bergerak, mau meningkatkan diri, itu semuanya akan mengikuti gitu.
Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Anggi atas pemaparan, inspirasi dan motivasinya, dan Kakak Nelsa juga. Nah, kalau begitu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya obrolan kita di sesi ini, maka berakhir juga sesi kedua untuk talk show Wardah Inspiring Teacher kali ini. Dan saya ingin memanggilkan Kakak Cal untuk kembali bergabung. Mungkin kita berfoto bersama dahulu, Kakak Panitia ya. Iya, sambil saya mau pesan tadi, ayo teman-teman kita gabung di keluarga tadi ya. Kita gabung semuanya masuk ke rumah belajar WIT, karena disitulah nanti tempat kita buat berkembang barengan. Gitu. Berdaya barengan, berkembang barengan, sukses barengan. Siap Bu Anggi. Yuk teman-teman semuanya Bapak Ibu Guru bergabung di rumah belajar. Biar bisa belajar dan berkembang bersama-sama. Oke, kalau gitu Kakak Panitia, mungkin sebelum kita menutup sesi ini, sebelum closing, kita foto bersama dulu ya, Bapak dan Ibu Guru sekalian. Sudah ready semuanya? Oke. Bapak dan Ibu mungkin bisa menyalakan kameranya jika yang sedang tidak berhalangan. Biar ini nih, ada kenang-kenangannya gitu ya untuk sesi hari ini. Betul banget Kak Cit, mungkin sambil ambil tisu gitu ya, jadi sesi tadi bisa mengandung bawang. Iya. Oke, siap. Kak Cal, mungkin Kakak Panitia ada yang bisa bantu untuk fotonya? Atau semuanya siap-siap dulu aja kali ya, biar Kakak Panitia bisa sambil meng-capture. Ya, tidak apa-apa Bapak dan Ibu Guru yang belum bisa on cam, tidak apa-apa. Baik. Semuanya senyum. Senyum inspiring. Siap-siap capture. Ya, kita hitung ya. 3, 2, 1. Mudah-mudahan sudah difoto, ambil ya sama panitia ya. Kita foto lagi ya. Iya nih, semoga sudah semua. Oh, batch berikutnya. Ya. Oke. 3, 2, 1. Ya. Oke, ini total page-nya cukup banyak ya Bapak dan Ibu ya. Oke, page berikutnya. 3, 2, 1. Ya, halaman terakhir, Kak Cit. 3, 2, 1. Ya. Ya, alhamdulillah. Sudah selesai. Alhamdulillah. Ya. Seru banget ya Kak obrolan kita hari ini ya, dari seru banget kacau. Super inspiring, inspiratif, tambah bawang campur aduk tapi akhirnya menginspirasi. Betul, jadi benar-benar gak cuma Bapak dan Ibu Guru ya, tapi sebagai moderator saya juga belajar banyak banget dari sesi kita di hari ini. Dan pemaparan dan diskusi tadi kita juga jadi tahu ya Kak Cal, bahwa guru-guru di Indonesia itu luar biasa, keren-keren banget, inspiring dan semangat-semangat banget. Karena ternyata selain jadi guru di sekolah, guru-guru tuh benar-benar tidak berhenti untuk mengupgrade pengetahuannya, terus juga peduli dengan anak-anaknya, dan peduli dengan keluarganya, dan juga jadi nggak cuma tentang diri sendiri gitu, tapi benar-benar gimana caranya bermanfaat bagi orang lain. Dan ternyata banyak banget wadah untuk Bapak dan Ibu Guru ini bisa mengembangkan diri, salah satunya rumah belajar yang nanti akan diadakan. Iya, betul sekali Kak Cit. Dan tentunya sekali lagi kita mau mengucapkan selamat nih, terutama khususnya untuk Bapak dan Ibu Guru, peserta Wardah Inspiring Teacher 2021 yang sudah sah menjadi alumni. Terima kasih banyak sudah berproses hingga saat ini bersama-sama, dan selamat bergabung di keluarga besar alumni Wardah Inspiring Teacher. Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang belum berkesempatan mengikuti Wardah Inspiring Teacher tahun ini, jangan lupa follow Instagram Wardah Inspiring Teacher untuk tahu informasi mengenai program Wardah Inspiring Teacher di tahun 2022 ya. Oke, kalau begitu dengan podcast sesi kali ini, terima kasih banyak Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman penggerak kebaikan yang sudah menyaksikan sesi Inspiring Teacher Conference hari ini. Semoga banyak hal yang bisa dijadikan bekal untuk Bapak dan Ibu Guru ke depannya. Sebagaimana tema di sesi kita hari ini, menjadi guru inovatif untuk pembelajaran yang bermakna. Tetap semangat dan terus berinovasi kepada seluruh Bapak dan Ibu Guru serta penggerak kebaikan di dunia pendidikan. Saya Citra Purnamasari. Saya Kalvina Dwita.
Kami undur diri. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.